Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Darul Tretami, NPM 2541205 I'm from Accounting Class 25A. I would like to explain the PowerPoint material about economy statistic. Statistika merupakan ilmu yang sangat penting dan hampir selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya, dalam dunia pendidikan, kita menggunakan statistik untuk melihat nilai rata-rata siswa dalam bidang ekonomi. Statistik digunakan untuk melihat tingkat inflasi, pengangguran, dan pendapatan masyarakat. Sedangkan dalam bisnis, statistik digunakan untuk menganalisis penjualan dan keuntungan. Dengan adanya statistik, data yang awalnya banyak dan sulit dipahami dapat diolah menjadi informasi yang lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dimengerti. Oleh karena itu, statistik sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan agar lebih tepat dan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Melalui statistik, data yang kita miliki dapat diubah menjadi informasi yang memiliki makna. Tujuan utama dari statistik adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, statistik membantu kita dalam memahami suatu permasalahan secara objektif berdasarkan data yang ada, bukan hanya berdasarkan asumsi. Jenis statistik. Statistik dibagi menjadi 4 jenis, yaitu statistik dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu statistik deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. Nah, yang pertama, statistik deskriptif. Statistik ini digunakan untuk menyajikan, menggambarkan, dan merangkum data agar lebih mudah dipahami. Biasanya data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Selain itu, statistik deskriptif juga mencakup perhitungan seperti mean, median, dan modus. Statistik deskriptif hanya menjelaskan data yang ada tanpa menarik kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel populasi secara keseluruhan. Statistik inferensial sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan kita membuat prediksi atau keputusan berdasarkan sebagai data. Biasanya menggunakan konsep peluang atau probabilitas seperti uji hipotesis dan estimasi. Yang ketiga, statistik parametrik digunakan jika data memenuhi asumsi tertentu seperti berdistribusi normal dan berbentuk angka. Contohnya adalah uji T dan ANOVA. Nah, yang terakhir, statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu, sehingga lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya adalah uji chi-square dan Mann-Whitney. Dengan demikian, pemilihan metode statistik harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi data yang digunakan. Pengertian data. Data adalah
sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pencatatan. Data dapat berupa angka, kata-kata, maupun simbol yang menggambarkan suatu kondisi tertentu. Dalam statistik, data merupakan komponen utama yang akan diolah menjadi informasi yang berguna. Tanpa ada data, statistik tidak dapat dilakukan, sehingga data menjadi dasar dari seluruh proses statistik. Jenis data. Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau deskripsi seperti jenis kelamin, warna, atau jurusan. Data ini tidak dapat dihitung secara matematis. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung seperti nilai ujian, tinggi badan, dan pendapatan, dan lain-lainnya. Dengan memahami jenis data, kita dapat menentukan metode statistik yang tepat untuk digunakan. Ruang lingkup statistik. Ruang lingkup statistik meliputi beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi, dan penyajian data. Semua tahapan ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara sistematis agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kegiatan statistik. Dalam praktiknya, kegiatan statistika dimulai dari perencanaan, yaitu menentukan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, atau observasi. Selain itu, data diolah dari analisis untuk mendapatkan informasi. Tahap terakhir adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami oleh orang lain. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk menggambarkan nilai yang dapat mewakili keseluruhan data. Dengan ukuran ini, kita dapat mengetahui gambaran umum dari suatu data seperti nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Ukuran pemusatan sendiri terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan semua nilai data, kemudian dibagi dengan jumlah data. Contohnya, jika terdapat data 70, 75, 80, 85, dan 90, maka meannya adalah 80. Mean digunakan untuk mengetahui nilai umum dari suatu kumpulan data. Contohnya ada di sini. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai di tengah. Jika jumlah data genap, maka median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Median sering digunakan karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Dan untuk contohnya ada di atas ini ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Modus digunakan untuk mengetahui nilai yang paling dominan atau paling banyak terjadi dalam suatu kumpulan data. Contohnya ada di sini juga dan rumusnya. Ukuran letak data. Ukuran letak data digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dalam kumpulan data. Dengan ukuran ini, data dapat dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga memudahkan dalam memahami distribusi data. Kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Ini contohnya dan rumusnya. Desil
menjadi 10 bagian. Ini rumus dan contohnya. Persentil menjadi 100 bagian. Ini rumusnya dan contohnya. Kapan? Statistik digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pendidikan, digunakan untuk mengolah nilai siswa. Dalam ekonomi, digunakan untuk menganalisis inflasi dan pendapatan. Dalam bisnis, digunakan untuk melihat perkembangan penjualan. Dan dalam kesehatan, digunakan untuk menganalisis data pasien. Kesimpulannya adalah statistik ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan data. Statistik memiliki proses yang sistematis, mulai dari pengumpulan hingga penyajian data. Selain itu, terdapat ukuran pemusatan dan ukuran letak yang membantu kita memahami data dengan lebih jelas dan terstruktur. That concludes the explanation of economic statistics. Thank you. See you all.